Halo sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya. Kali ini tuh saya mau bahas mengenai wayang gitu ya. Kita itu orang Jawa itu dominannya suka wayang ya, sastra budaya gitu ya. Ya walaupun aku nggak terlalu kental banget, tapi aku tuh udah cukup dalam gitu ya, mendalami tentang wayang, cerita wayang itu seperti apa gitu. Dimana di cerita wayang itu ada sosok Betara Ismaya ya, Betara Ismaya ya. Konon katanya sih Betara Ismaya itu punya dua saudara lagi ya, yaitu Betara Guru sama Betara Antaga gitu. Mereka jadi 3 bersaudara gitu. Tetapi anehnya aku pernah baca satu artikel tentang wayang, tapi ceritanya tuh beda banget sama cerita-cerita wayang yang aku dengerin, yang aku baca-baca di dunia luar gitu. Ada satu artikel yang beda banget gitu, ceritanya beda banget sama yang lain. Di dalam artikel itu dituliskan bahwasanya Betara Guru atau Yang Guru itu adalah rajanya para dewa, dewanya para dewa atau pemimpin para dewa. Dimana Betara Guru ini konon katanya dia menguasai 3 alam. Alam nyata, alam gaib, dan alam para dewa. Alam nyata itu artinya seluruh alam semesta. Ya bumi, ya langit, ya matahari, ya tata surya, ya semuanya. Seluruh alam gaib, bahkan sampai alam para dewa. Itu adalah kekuasaan dari Betara Guru. Dia adalah pengendali dari semuanya gitu. Dimana ada juga sosok Krishna. Seringkali orang berpikiran kalau Semar itu adalah jelmaan dari Sang Ismaya gitu ya. Dimana kalau di dalam pewayangan Semar itu yang paling menangan gitu ya. Konon katanya Semar bisa jadi sebesar bumi. Kalau Semar bisa jadi sebesar bumi, kalau Betara Guru bisa jadi sebesar alam semesta. Semua langit, bumi, matahari, tata surya, alam gaib, alam para dewa, semuanya ada di dalam Betara Guru. Itu tandanya Semar tidak ada apa-apanya dibandingkan Betara Guru. Karena Semar hanya sebesar bumi. Itu kalau konon katanya. Dan faktanya ternyata yang menentukan bagian-bagian para dewa itu adalah Betara Guru. Ternyata semuanya berawal dari Betara Guru itu sendiri. Di artikel itu dituliskan bahwasanya awal cerita wayang, awal cerita pewayangan itu dari Betara Guru. Karena apa? Adanya para dewa itu dari adanya Betara Guru. Karena Betara Guru itu adalah dewa tertinggi. Di mana Betara Guru itu memberikan kuasa. Betara Guru itu yang memberikan kuasa kepada para dewa, yang memberikan tugas kepada para dewa, dan juga memberikan wewenang kepada para dewa. Termasuk yang Ismaya atau Semar, mereka semua itu tunduk kepada Betara Guru. Termasuk seperti Dewa Mayadipati, Dewa Indra atau dewa yang lain, semuanya tunduk pada Betara Guru. Karena konon katanya Betara Guru itu adalah bapak para dewa, raja para dewa. Jadi Betara Guru itu adalah intisarinya para dewa, intisarinya kehidupan. Tanpa kehadiran Betara Guru tidak ada yang namanya kehidupan. Itu di dalam sejarah wayang yang aku baca di dalam artikel itu ya. Betara Guru itu adalah inti kehidupan. Dia yang mengatur kehidupan, dia yang membuat zaman-zaman di kehidupan. Dia menciptakan semuanya atas keinginannya. Semuanya terjadi atas keinginan Betara Guru. Apapun yang diinginkan Betara Guru terjadi gitu. Kalau di dalam agama Kristen ya Betara Guru itu seperti Allah Bapa gitu, seperti Allah Yehuwa gitu. Ya kalau di Muslim ya kayak Allah gitu ya. Dimana ternyata Betara Guru itu yang menjadi intisarinya.
Tanpa Betara Guru, semua kehidupan akan hancur. Akhir zaman akan datang, kehancuran akan tiba. Itu kenapa peran Betara Guru itu sangat penting. Dan ternyata Krishna dalam artikel itu, Krishna itu adalah gumpalan energi atau apa ya? Gumpalan energi atau gumpalan kekuatan atau gumpalan keinginan atau apa gitu ya. Dia tuh muncul dari Betara Guru. Karena dalam artikel itu wajah Krishna dan wajah Betara Guru itu sama, hampir sama. Dimana Krishna dan Betara Guru itu adalah orang yang sama gitu, pribadi yang sama gitu. Kenapa di dalam pewayangan, di dalam Mahabharata, kenapa sih Krishna nggak bisa dikalahkan? Kenapa nggak ada yang bisa mengalahkan Krishna? Kenapa gitu? Bahkan Bhisma yang agung, Guru Drona atau yang lainnya nggak bisa mengalahkan Krishna. Karena Krishna adalah Betara Guru. Krishna adalah dewa tertinggi, dewa yang paling tinggi. Itu kenapa sesekali Krishna menunjukkan wujud kedewaannya, wujud dewanya sebagai Dewa Wisnu atau Betara Guru, dewa yang paling tinggi. Karena dialah semua dewa ada, dan dia adalah wujud dari semua dewa. Karena kesaktian semua dewa itu pemberian dari Krishna, pemberian dari Betara Guru. Bahkan Krishna sendiri mampu membunuh seseorang tanpa senjata. Mampu membunuh seseorang hanya melalui pikiran. Itu kenapa Krishna itu menjadi teman yang disegani dan menjadi musuh yang ditakuti. Dan ada orang yang bilang Krishna bisa kalah sama Semar. Itu salah. Salah total. Sebenarnya dalam pewayangan itu Krishna tidak ada yang bisa mengalahkan. Memang sesekali Semar itu bisa membuat Krishna berubah wujud menjadi raksasa gitu ya. Aku pernah baca tuh. Bahkan aku tahu ceritanya, aku sering lihat wayang gitu ya. Sesekali tuh aku lihat dari tokoh-tokoh Krishna tuh dia pernah dibuat jadi raksasa sama Semar. Tetapi Krishna akan kembali lagi ke wujud semula. Itu tandanya Krishna itu yang seakan-akan menjadi raksasa itu hanyalah ilusi aja gitu loh. Kalau dia benar-benar jadi raksasa, kenapa dia bisa lagi menjadi Krishna gitu? Itu seakan-akan memang disengaja oleh Krishna itu sendiri. Bukan Krishna yang dikalahkan oleh Semar, karena Krishna itu adalah dewa tertinggi. Dan kenapa Semar itu menghormati Krishna? Karena Semar itu tahu Krishna itu dewa tertinggi. Semar itu tahu Krishna itu adalah Pukulon. Dia adalah Pukulon. Kalau Pukulon itu bahasa Jawa yang udah lama banget gitu. Dalam artikelnya kata Pukulon, aku pernah baca tuh kata Pukulon itu diartikan sebagai kata Tuhan. Kalau zaman sekarang itu kita bahasanya tuh Tuhan, Allah, Elohim, Shaddai gitu ya, Jireh atau yang lainnya gitu ya. Kalau bahasanya dulu itu panggilnya tuh Pukulon. Pukulon itu ya Tuhan itu gitu. Kata Pukulon itu sama artinya dengan Tuhan, Sang Maha Kuasa, Allah gitu. Jadi di dalam tokoh Mahabharata pewayangan gitu ya, Krishna itu menjadi Tuhannya, Krishna itu menjadi Allahnya gitu. Krishna itu menjadi pemegangnya gitu. Yang mengendalikan semua itu sebenarnya Krishna itu sendiri gitu. Itu aku tuh baca wayang itu, semakin aku dalemin, aku tuh kayak timbul rasa penasaran gitu. Kok bisa ya? Kok bisa ada cerita wayang gitu loh? Setahu saya, karena agama saya tuh kan Kristen, aku nggak percaya tuh sama wayang, aku nggak percaya sama ramalan, aku nggak percaya tuh sama hal yang aneh-aneh gitu ya. Tapi ketika aku baca-baca itu kayak rasa penasaran itu muncul gitu. Bagaimana asal mula terwujudnya Semar? Kenapa dia bisa memiliki nama Semar? Bagaimana asal mula kekuatan Semar gitu? Semua itu aku baca, dalam artikel itu lengkap gitu. Ternyata intisari di dalam pewayangan itu adalah Krishna dan Betara Guru.
Karena Krishna dan Betara Guru itu sebenarnya sama. Krishna itu adalah wadahnya Betara Guru. Betara Guru itu adalah kekuatan dari zat yang maha luhur, yang masuk menyatu dengan Krishna, sehingga wujudnya itu sama seperti Krishna. Dan itu tuh aku baca tuh kok aneh gitu loh. Aneh tapi kok nyata ceritanya gitu. Itulah kilasan babakan mengenai wayang ya. Ternyata di dalam pewayangan itu banyak tanda tanya dan banyak tanda kutip. Karena saya tuh kan orangnya itu kan suka belajar. Saya suka membaca, suka belajar gitu. Saya menemui banyak hal yang mungkin kalian semua nggak akan tahu. Karena saya sudah banyak membaca kitab-kitab gitu. Saya pernah baca kitab Injilnya, kitab Injil udah, kitabnya orang Kristen. Saya udah pernah baca kitabnya orang Yahudi. Saya pernah baca kitab Al-Quran. Saya pernah baca kitab Veda. Saya pernah baca kitab ya kayak ramalan-ramalan seperti ramalan Jayabaya, Wangsa Siliwangi. Saya pernah baca kitab Dharma Gandul. Saya pernah baca kitab saya tuh menjelajah ke perpustakaan-perpustakaan itu. Bahkan dulu saat saya menjelajah, saya pernah punya teman kenalan namanya tuh Ahmed. Teman saya yang namanya Ahmed itu adalah orang dari Mesir yang ingin belajar tentang Hindu di Indonesia gitu. Well, ya itulah misteri ya. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.